Ketua partai, saya berbangga. Saya tidak perlu merasa disaingi. Kalau saya bisa melahirkan kader-kader pemimpin yang melampaui kemampuan saya, itu kebanggaan, Bapak Ibu sekalian. Karena orang bijak bilang, pemimpin yang hebat bukanlah pemimpin yang hanya mempertahankan dirinya untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari rahim kepemimpinannya. Itu pemimpin yang hebat. Yang sangat saya hormati, saya banggakan adik saya berdua, Matias, sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Dapil 5, Kecamatan Soa, Bajawa Utara dan Bolomeze. Adik saya Bosco, anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Kecamatan Riung dan Riung Barat. Ya, Pak Bosco ini adalah pimpinan fraksi PAN. Adik Matias adalah pimpinan fraksi PAN sebagai wakil ketua fraksi. Dan anggota Komisi 3, adik Bosco pimpinan Komisi 1. Jadi saya tahu kalau Pak Camat hadir itu mitranya Pak Bosco itu. Mitranya Pak Bosco. Ya. Yang saya hormati Pak Camat Soa, sebagai mitra pemerintah yang hadir hari ini, kami menyampaikan rasa hormat dari Partai Amanat Nasional untuk pemerintah di level kecamatan desa yang selalu bersama-sama membangun komunikasi dengan kader-kader Partai Amanat Nasional. Bapak Camat, terima kasih banyak. Sampaikan salam hormat saya untuk segenap aparatur Kecamatan Soa. Dulu ketika eja saya Pak Joni Batu dari Camat Soa, saya yang berjuang mati-matian supaya dibangun kantor Camat Soa yang megah seperti hari ini. Ya. Waktu Pak Joni Camat Soa waktu itu. Ya. Saya bilang, argumen saya waktu itu, Kecamatan Soa itu kalau kita harus menempuh perjalanan udara, itu adalah pintu gerbang pertama. Itu adalah wajah kabupaten Ngada pertama sebelum orang sampai di kota Bejawa. Masa kantor camatnya sudah tiris di sana sini, tidak keruan. Maka Bapak Mama jangan heran, kantor Camat Soa dibangun lebih dulu sebagai ini, baru bangun kantor Camat di Goleba, Kecamatan Baljaba, kemudian kantor Camat Soa pertama. Itu argumen yang kami bangun pada waktu itu. Kalau lewat perjalanan udara, sebelum sampai Bejawa harus Soa dulu. Setelah itu baru lihat Bejawa, Emere, apalagi Marunggera itu kemudian. Ya. Yang saya hormati pimpinan Partai PAN, dari DPD Om Leo, dari DPC Om Edu, Om Sil, dan semua pengurus Partai PAN Kecamatan Soa. Yang sangat saya hormati adik saya Lawrence dari Sekban. Ya, ini dulu waktu saya ketua DPR, beliau ini adalah staf kami, terus sekarang KPKS luar sistem, jadi saya menghormati ada mereka sebagai orang dalam sistem pemerintahan. Lawrence. Kalau di Soa panggil bilang ini Reni, kalau di Langa panggil Pak Lawrence ini beliau. Ya. Ya. Yang sangat saya muliakan, saya banggakan semua UMA, Kazi, segenap keluarga besar, tokoh-tokoh masyarakat dari semua desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Soa, Soa Seroga yang hadir pada hari ini. Mohon izin saya tidak sapa satu persatu. Ya. Ya, saya mau beritahu hari ini saya datang dengan Chef Metua. Kami belum menikah, tapi secara adat sudah nikah 10 bulan lalu. Tidak bisa undang semua kena COVID. Memang kemarin waktu pilkada itu ada satu isu bilang begini, kalau Priyo Kisteloko jadi bupati itu, kalau ketua PKK tidak ada orang. Maka saya berjuang, setelah itu urus ketua PKK, tidak jadi bupati juga. Ya. Ini saya minta Metua bisa berdiri. Ini. Saat Metua ini mama dari Turekisa, bapak dari Manguleva. Bapak dari Manguleva, jadi ya ada hubungan keluarga juga dengan bapak Osrema mereka di Talabaja, Om Ibu mereka. Ya. Jadi ini Opa Kletus Guru P7. Ya. Jadi kayak banyak hubungan juga di Soa di Manguleva, ya, Pak Mantu Manguleva, kayak Pak Mama Mantu mengajar di Borneo, ya, mengajar Borneo. Ya.
lalu juga hadir dengan ipar saya ajak tadi mau rekreasi ke Kopemanu. Kata Kopemanu itu di mana? Saya bilang kalau mau lihat anggota Dewan Pihak tempat penginapan itu jadi Kopemanu. Semua orang kata nama Kopemanu ini oleh Matias dipromosikan di Jawa. Tadi tanya bilang, oh itu itu bilang ada air panas sendiri yang macam kali. Saya ini Kopemanu itu Bapak namanya itu. Jadi dia tahu itu di Manggaruda, tapi di daerah ini ada air panas juga. Dari Kopemanu ini sekalian mempromosikan potensi air panas yang ada di wilayah ini. Ya. Semua keluarga yang sangat saya hormati dan saya kasihi, kita semua patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh berjumpa, bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai kamu punya anak, adik, sebagai ketua partai, dengan penuh kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Rasa hormat saya kepada semua keluarga yang kemarin sudah memberikan dukungan kepada saya untuk maju sebagai salah satu calon pemimpin daerah ini. Saya hari ini tidak ingin mempersoalkan kemarin ada yang mendukung saya atau tidak mendukung saya. Politik semuanya sudah selesai, sudah lewat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kebebasan pilihan itu adalah keharusan dalam berdemokrasi. Apapun pilihan Bapak Mama yang sudah bekerja untuk saya, berjuang mati-matian, saya ucapkan dengan rasa hormat, terima kasih banyak untuk semua pengorbanan. Ya. Tuhan mungkin belum beri berkat untuk kita, tapi kita harus bersyukur kita masih sehat, itu yang paling utama. Karena politik ini dalam bahasa para orang tua ibarat volumeo, seperti pinjam anak kucing. Jadi tidak abadi Bapak Ibu sekalian. Dia seperti roda berputar. Hari ini orang kekuasaan, besok mungkin kekuasaan itu akan dialihkan kepada orang lain. Makanya pesan saya ketika selesai pilkada, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang menang tertawa tidak boleh terlalu berlebihan. Yang kalah menangis pas-pasan saja. Cukup itu dua hal itu. Ya. Saya ulangi, yang menang tertawa jangan berlebihan. Yang kalah menangis pas-pasan saja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dalam politik itu sesuatu yang juga akan kita alami dan mungkin kita alami hari ini. Ketika kita tertawa berlebihan karena kita menang, mulai mengejek-ejek yang kalah, jangan lupa, hari ini kau tertawa, besok mungkin kau orang yang paling sakit hati karena kau tidak menikmati buah kemenangan itu. Ketika calonmu sudah gol, kau telepon tidak pernah angkat, itu kau sakit lebih luar biasa dibandingkan orang yang kalah. Ketika menang kau tertawa, pawai luar biasa, bangga, tidak apa-apa. Orang yang kalah sudah dari awal menerima kekalahan, macam Om Sius orang tua saya ini, Om Anton kalah. Emang siapa itu kalah tidak apa-apa, sudah terima dari jauh hari. Yang paling sakit adalah yang sakit dalam perjalanan itu. Ya. Ini kan ada cerita. Ya. Kami ini paketnya menang, tidak apa-apa. Begitu ada kunjungan pemimpin terpilih, tokoh-tokoh masyarakat ini yang mengaku tim di desa itu berusaha untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa saya ini ring satu Pak Bupati. Begitu ada kunjungan, Pak Bupati turun, misalnya pemimpin turun dari auto, berusaha untuk mendekati, berusaha untuk mengatakan, tunjukkan kepada teman-temannya, saya ini ring satu, kamu lihat. Aduh, begitu sampai Pak Bupati tanya, kau dari mana? Oleh kau jangan saya oleh. Dalam politik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kategori. Yang paling membanggakan itu adalah kalau menang, rasa menang. Itu bangganya bertahan 5 tahun. Yang sedikit tercubit perasaannya, yang kalah rasa kalah. Memang dia tahu dia kalah, dari awal dia rasa kalah. Tetapi yang paling menyakitkan, bukan hanya luka, tapi sampai kepada bekasnya, ia menang rasa kalah. Menang rasa kalah. Masa Om Leo sudah tahu kalah, di mana kalah sudah tuh.
Tetapi yang mengakala telepon tidak pernah angkat. Ketemu di jalan tidak pernah tegur. Sementara di kampung sudah omong, kau jangan oleh ring 1. Kalau ISM sampai ke Amerika balas, telepon sampai ke Amerika balas. Ternyata apa yang terjadi? Mau minta pembangunan tidak bisa lagi. Mau minta ini tidak bisa lagi. Kenapa? Mama Najma beli gede. Puni mai kita gede mah. Kenal saya kenal saya kenal mau kan? Mau minta yang baru lagi. Oh bapak kami lagi irigasi terusan. Oh bapak kami salah kami. Tidak bisa lagi. Pak Bupati telepon tidak angkat misalnya. SMS tidak balas. Ya. Di kampung sudah terlanjur. Jauh ring 1. Kalau menang rasa menang luar biasa membanggakan. Kalau kalah rasa kalah memang sakit, tapi sakitnya itu sudah sembuh selesai. Dan yang sakit dalam perjalanan menyusul ini adalah yang menang rasa kalah. Kalau saya omong salah saya mohon maaf. Ya. Saya mohon maaf. Ya. Tapi saya sudah dapat cerita. Dia mengego telepon. Ya. Om Anton kalah. Ketemu ada irigasi rusak, ketemu dengan tim yang menang di kampung. Oleh Pak telepon sama kayak seperti kalau isu irigasi kita jangan. Main aja telepon sampai bisa telepon terangkat. Bapak angkat. Itu yang dalam bahasa politik menang rasa kalah. Menang rasa kalah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kita semua, Pak Mama. Saya sudah berjuang, Bapak Mama juga sudah berjuang habis-habisan untuk semua pengorbanan. Terima kasih banyak. Ya. Dan kalau kemarin mungkin ada perbedaan pandang pilihan, tidak apa-apa, itu demokrasi. Ya. Saya tetap menghormati itu, karena saya berkeyakinan kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang abadi, Bapak Ibu sekalian. Kekuasaan itu sesuatu yang bisa berputar, yang kemudian bisa mengalir kepada siapa saja. Yang ini hari berkuasa, besok mungkin tidak berkuasa. Yang ini hari tidak berkuasa, besok berkuasa. Pengalaman di Kabupaten Manggarai Tengah, pada pilkada yang lalu berkompetisi antara Pak Heri Nabit dan Pak Kamilus Deno. Waktu itu Pak Heri Nabit kalah 800 suara, Pak Kamilus menang bupati begitu. Pada tahun kemarin 2020 bertarung lagi Pak Heri Nabit dan Pak Kamilus Deno. Pak Kamilus kalah hanya 35.000 suara dapatkan. Heri Nabit menang 65.000 suara. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika rakyat waktu itu memberi kepercayaan kepada Pak Kamilus, ada banyak janji yang disampaikan pada waktu pemilu. Janji bangun ini itu, janji dari A sampai Z. Ketika mendapat mandat dari pemimpin, ada banyak janji yang tidak terpenuhi. Dan pada waktu maju kembali sebagai bupati, rakyat melakukan pengadilan terbuka. Rakyat bilang, Pak Mekadi Manggarai bilang begini, kami ini sudah bosan pakai baju lama. Mau keringat, robek lagi sana sini. Kami sedang memakai baju baru, Bapak Ibu sekalian. Makanya dengan tema kampanye itu, Pak Kamilus kalah hanya 35%. Heri Nabit menang 65% suaranya. Sehingga saya menikmati saja ini politik. Karena rakyat ini sudah pintar, rakyat sudah cerdas. Pada waktunya rakyat yang akan memberikan rapor kepada para pemimpinnya. Rakyat akan evaluasi. Janji ini, janji itu 5 tahun dikerjakan atau tidak. Lalu hari ini saya tidak setuju kalau COVID selalu dijadikan alasan dan kambing hitam untuk minta maaf kepada rakyat. Bapak Mama jangan marah. Kemarin kami janji ini tidak bisa COVID, uang tidak ada. Kemarin kami janji ini tidak bisa COVID, uang tidak ada. Begini Bapak Ibu sekalian, saya memberitahu kita untuk merubah cara berpikir kita. Kalau Pak Jokowi minta maaf, wajar. Karena beliau menjadi pemimpin sebelum COVID ada. Kalau Pak Gubernur Victor Skodat minta maaf, wajar. Beliau menjadi gubernur sebelum COVID ada. Karena itu beliau menjanjikan banyak hal. Sudah tahu kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan itu jelas ada. Tak begitu muncul COVID,
Mereka hilang akal, terpaksa melakukan review perencanaan karena anggaran terbatas. Tetapi untuk semua bupati, untuk semua gubernur yang maju pilkada tahun 2020 dan dilantik tahun 2020, semua sudah tahu waktu maju itu di puncak COVID. Mengapa debat publik 2 kali omong tentang COVID? Kan ada pertanyaan waktu itu, Bapak pun janji sekian-sekian, ini anggaran negara akan menurun jumlahnya. Bapak bisa tidak membiayai program begini banyak dengan dana yang sudah semakin turun ini? Oh, kami siap. Kami siap. Oh, kami siap. Lalu hari ini kemana-mana hanya permintaan maaf. Nah, Bapak Mama sekalian, di saat seperti ini saya ingin beritahu kepada kita, semua orang yang maju jadi pemimpin di saat COVID ini itu ibarat sopir yang mengemudikan kendaraan pada saat jembatan putus, Bapak Ibu sekalian. Jadi perbandingan seperti ini, Bapak Mama. Ibarat penumpang dari Lindi, penumpang dari Soa dan Natarandang ada tunggu di terminal. Sampai di terminal beliau ajak, ayo, mari kita sama-sama. Yang dari Lindi, Soa, Natarandang naik satu oto ini. Tapi masyarakat protes, Bapak jangan. Di WB itu jembatan putus. WB itu jembatan putus, Bapak. Lalu sopir turun oto. Bapak Mama jangan takut, semua kita jembatan putus. Kalau kamu ikut kami oto, kami akan bangun jembatan ke bambu kayak pakai kayu. Kami pastikan antar sampai lokasi di Tiga, Bayapana, Natarandang sampai Lindi. Makanya orang ramai-ramai ikut kami oto. Dan tidak pernah boleh terjadi sampai WB itu kalau suruh orang turun dari oto. Kalian main aja ternyata jembatan putus. Masa kami seperti tahu tadi jembatan putus. Kenapa kau suruh kami ikut kami oto? Nah, saya mau tanya, sopir ini sopir yang jujur atau sopir tipu ini, Bapak Ibu sekalian? Kan sudah tahu jembatan putus. Dari saya mengibaratkan COVID itu krisis, ya, berdampak pada krisis anggaran, uang negara turun besar-besaran jumlahnya. Tapi kenapa kita masih meyakinkan rakyat dengan janji yang begitu banyak sampai rakyat ikut numpang kita punya oto? Saya pastikan ketika turun WB itu rakyat bisa tipu sopir dan dia marah. Tadi kami itu baru waktu itu misalnya WB itu baru tidak ada lapar. Masih mending kita di terminal kota bisa makan warung padang dekat-dekat. Saya harus menyampaikan ini supaya para pemerintah di lapangan juga tidak turut terjebak. Pak Mama jangan marah, ini pengaruh COVID, Pak Mama jadi pembangun terus jalan. Pak Mama pengaruh COVID. Dari COVID ini dikambing hitamkan. Padahalnya anggaran untuk COVID itu hanya 50 miliar. APBD kita mendekati 819 miliar. Masih cukup untuk membiayai daerah ini. Kuncinya pada apa, Bapak Ibu sekalian? Kecakapan dan pengalaman seorang pemimpin kepala daerah dengan anggaran terbatas, dia bisa buat apa yang dijanjikan waktu kampanye kemarin, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia mengerti regulasi, mengerti aturan, dia punya kecakapan mengelola APBD ini, meskipun dengan COVID, di kabupaten lain juga COVID, Bapak Ibu sekalian. Manggarai Barat juga COVID, Manggarai juga COVID. Ya. Tapi mengapa permintaan maaf itu hanya ada di kabupaten Ngada? Saya tetap tidak setuju kalau COVID dijadikan kambing hitam untuk tidak merealisasikan janji-janji kampanye. Tidak bisa. Seperti kata Posko kemarin, saya mengikuti betul persidangan kita pada APBD tahun 2020 kemarin. Karena uang yang turun dari Jakarta ada 900 miliar dana daur dan dak. Dana kita kemudian dipotong kurang lebih 90 miliar. Kenapa? Karena sampai dengan akhir tahun anggaran ada banyak dana daerah yang tidak diserap, yang tidak dilaksanakan. Pembangunan jalan jembatan tidak dikerjakan, banyak kegiatan, makanya dana itu diambil alih kembali oleh pemerintah pusat. Mengapa Kabupaten Ngada, ya, saya kaget atas surat Mendagri, ya,
Kita termasuk salah satu kabupaten dari 50 kabupaten kota yang berkinerja terburuk dalam penyerapan APBD, Bapak Ibu sekalian. Uang ini ada. Uang ini ada, Bapak Ibu sekalian. Ibarat dana desa 1 miliar, 8 juta misalnya. Yang kita serap 4 juta kembali ke Jakarta. Saya mau tanya, yang rugi rakyat itu siapa ini? Rugi kita butuh. Irigasi, jalan tani, macam-macam. Uang ada tapi tidak terserap. Dilaksanakan. Oh, jangan marah, uang tidak terserap karena COVID. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? COVID ini kasihan, hanya dia bukan manusia. Kalau manusia kena pukul itu. Ya kan tiap kali omong, main aja pengaruh COVID, main aja pengaruh COVID. Ya. Baru sesama tim kalau bertengkar mulai bela diri. MKS musuh rencana, hanya COVID anak kita mohon pengertian. Jangan, Bapak Ibu, saya mau bertemu hari ini. Kalau ketemu dengan siapa saja yang omong COVID supaya kami hitam, segera luruskan itu. Itu pemaafan yang tidak benar. Ya. Itu mencari pembenaran. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya harus rasakan ke semua tempat, di semua desa kecamatan. Saya harus omong ini untuk memberi pencerahan politik kepada rakyat. Saya tidak mau rakyat saya itu, mohon maaf ya, dikibuli dengan pengertian-pengertian tidak benar. Ya. Jangan. Ya. Memang semua orang tahu kalau kita maju pilkada dalam kan COVID. Bapak mama kemarin nonton debat 2 kali, omong tentang COVID itu. Dan hanya pakai kredo yang berani omong terbuka di hadapan forum itu. Prioritas pertama penanganan COVID baru yang lainnya. Karena kami berkeyakinan program boleh banyak, rencana boleh banyak. Kalau COVID masih ada, kita belum bisa buat kegiatan lain, fokus penanganan COVID. Itu realistis. Dibandingkan kita janji begini banyak, ternyata bagi terpilih, ada banyak hal yang tidak direalisasikan. Baru kembali kami kita. Karena itu saya ingin menambahkan Bapak Ibu sekalian, hari ini di Ngada ada hal yang sedang didiskusikan serius biar Bapak Mama tahu ini momen pendidikan politik. Pemerintah seperti kata Posko tadi mengajukan pinjaman daerah 125 miliar. Kita pinjam uang di Bank NTT untuk membiayai berbagai program yang sudah direncanakan. Dan sebagai ketua partai PAN dan anggota fraksi saya bilang, kita harus bersikap kritis supaya rakyat tidak dikorbankan. Kita pinjam 125 miliar, jangan sampai Bank NTT yang untung, kita rakyat yang hancur. Bank NTT untung bersih 14 miliar. Dan orang bank ini pintar. Kalau kita yang ajukan pinjaman, persyaratan harus seketat mungkin. Foto lokasi keagungan di mana pinjaman, tanah, apa semua. Kalau kau mau buat kios toko, harus ada dia punya catatan. Baterai. Oh, dia Edina. Kalau rakyat atau kita ini mengajukan pinjaman, susah minta ampun persyaratan yang harus kita penuhi. Tetapi kalau pemerintah yang pinjam, pasti bank mempercepat prosesnya. Kenapa? Bank tahu pemerintah tidak mungkin tekor, pemerintah tidak mungkin cicil, tidak mungkin macet cicil. Kenapa? Dia punya APBD, dia punya dana dana untuk bayar utang. Ya. Bahkan bank maunya Pemda segera pinjam. Kalau baterai itu mau segera pinjam lagi sekalian. Jadi saya baca di dalam dia punya rincian itu, ya. Kalau kita pinjam 125 miliar pada bulan Desember 2020, kita harus angsur tahap pertama 49 miliar pokok tambah bunga. Pada tahun Desember 2023, kita harus angsur 46 miliar. Tahun 2024 kita harus angsur 43 miliar. Saya ikuti perkembangannya. Bapak Mama, kalau kita hitung matematika yang kampung ini sederhana, ya. Kita pinjam ini hanya tahun 2022 125 miliar. Berarti dari aspek logika ekonomi, ya, kita pinjam 125 miliar tahun 2022, Desember kan sudah cicil 49 M. Berarti seperti di koperasi, kita pinjam langsung bunting. Yang kita pakai hanya 76 M, 49 langsung cicil Bapak Ibu sekalian. Utang. Tahun 2023 kita uang tidak pinjam lagi, tapi bayar utang jalan terus 46 M,
tahun 2024 kita tidak ada uang lagi, kita bayar utang 43 M. Ya. Daerah ini rugi, Bapak, sangat rugi. Ya. Sementara bank tetap untung 14 miliar selama 3 tahun, Bapak sekalian. Kursi dulu. Begitu. Tidak apa-apa, saya lanjut omong biar cepat selesai dulu ya. Jadi Terima kasih pada yang pendidikan politik ini penting. Saya tidak ingin rakyat kita ini terbatas informasinya hanya dari orang. Dan momen reses ini adalah momen kita mendengarkan pendidikan politik, Bapak sekalian. Dan di tempat ini, Oke, terima kasih. di hadapan semua anggota keluarga saya, Oke.